Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di YouTube channel Indah Gusti. Halo teman-teman semua. Setiap orang pasti menginginkan kesuksesan, tetapi dalam mencapai kesuksesan tersebut pasti setiap orang mengalami kegagalan. Nah, siapa yang tidak ingin sukses di dunia dan akhirat? Namun, kebanyakan orang hanya mencapai kesuksesan semata. Oke, adapun kunci kesuksesan menurut Islam yang perlu teman-teman ketahui. Sebelum masuk ke video, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, jangan lupa share ke teman-temannya. Oke, yang pertama itu adalah niat. Karena niat merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam melakukan sesuatu. Niat, keinginan kita akan berjalan dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Karena Umar bin Al-Khattab pernah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sesuatu dengan niat karena Allah, maka dia akan dibalas dengan apa yang ia niatkan. Apa teman-teman gak ingin melakukan sesuatu hal yang baik dan diberkahi oleh Allah, dunia dan akhirat? Tentunya pasti mau, ya kan? Oke, yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman dan bertakwa kepada Allah adalah dua hal yang saling berkaitan. Iman dan takwa, berserah dirilah kepada Allah dengan apa yang kita lakukan. Berdoalah kepada Allah, karena sesuatu hal yang kita niatkan dengan hati nurani yang kecil dan kita bertakwa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, beristiqomah kepada Allah, maka Allah akan mempermudah jalan kita untuk menuju kesuksesan yang abadi. Kesuksesan itu tidak hanya kita rasakan di dunia saja, pasti dan tentunya kita akan membawanya di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu sholat tepat waktu, mengerjakan kewajiban secara tepat waktu. Nah teman-teman yang ingin mencapai kesuksesan dalam dunia dan akhirat, tentunya kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memerintahkan kita agar tetap menjaga sholat dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita harus menjaga sholat kita yang terpenting. Jika kita telah menjaga sholat, maka Allah telah memberikan kita sesuatu hal yang kita inginkan. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan ke-5, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah teman-teman, jika kita telah lalai dalam sholat, tidak melakukan sholat, apa Allah mau memberikan apa yang kita inginkan? Tidak semudah itu teman-teman. Jika ingin kita mendapatkan sesuatu hal dari Allah, maka kerjakan dululah kewajibannya, agar kita dapat merasakan indahnya dan nikmatnya dunia dan akhirat. Oke, yang keempat yaitu taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah itu, setiap manusia pasti sering melakukan kesalahan. Tidak ada manusia itu yang suci, murni, tanpa ada dosa. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, lakukanlah taubatan nasuha, yang mana taubatan nasuha ini dapat membersihkan diri kita dari hal-hal yang keji dan mungkar. Dan setelah kita melakukan taubatan nasuha ini, niatkan di dalam hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Itu adalah kunci kesuksesan yang sangat-sangat berarti, dan itu akan mempermudah kita dalam melakukan sesuatu hal yang kita tuju. Jika teman-teman semua ingin mencapai kesuksesan, lakukan taubatan nasuha terlebih dahulu, berikan rencana-rencana yang baik, dan setelah itu niatkan di dalam hati, ya Allah, aku ingin melakukan sesuatu hal karena Engkau ya Allah. Oke, yang kelima yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan salah satu kunci mencapai kesuksesan dalam dunia dan akhirat. Sunnah yang dianjurkan untuk mendapatkan rezeki, untuk mencapai rezeki dari Allah, yaitu sholat sunnah duha, yang mana dilakukan 2 rakaat. Teman-teman semua, jika kita ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan hati yang bersih, dengan benar-benar tulus karena Allah.
Insya Allah dengan apa yang kita niatkan di dalam hati, kita istiqomahkan berdoa kita kepada Allah, semua pasti akan tercapai sesuai dengan keinginan kita. Oke, hanya itulah yang dapat saya sampaikan motivasi hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.